masuk ke sub pokok bahasan yang terakhir, yaitu urgensi kedaulatan pangan. Kita tahu bahwa gerakan kedaulatan pangan ini merupakan sebuah bentuk perlawanan terhadap paradigma pembangunan dan dominasi pemodal. Investasi besar-besaran yang menjangkau seluruh kawasan di Indonesia menjadikan petani tergeser dari kehidupan aslinya. Lalu juga yang kedua adalah menyusun ulang sistem pangan berbasis komunitas dan budaya. Ini diisyaratkan oleh Gliessman sebagai sebuah loncatan dari sistem pangan dunia atau sistem pangan global ke sistem pangan yang mengedepankan proses-proses humanisasi dan culture. Ini gerakan kedaulatan pangan ini Gliessman menyebutkan sebagai sebuah proses penyelamatan dari sistem pangan global yang bersifat pertama adalah less fresh. Kita bayangkan sebuah produk telah mengalami perjalanan jauh, tentu produk ini telah mengalami penurunan dari aspek kesegaran, dan bahkan produk-produk ini dipetik sebelum dia betul-betul matang. Lalu juga sistem pangan global ini bersifat sangat rendah nutrisi, ya. Rasa dan kandungan nutrisinya juga menurun akibat proses transportasi yang panjang tadi, dan juga dari proses penyimpanan. Dia juga kurang sehat karena adanya penambahan zat-zat pengawet dan juga bahan tambahan lain seperti misalnya garam, lemak, dan gula yang sesungguhnya itu bisa menurunkan kadar kesehatan dari si makanan itu sendiri. Lalu sifat dari sistem pangan global yang keempat adalah dia bersifat terstandarisasi dan juga homogen. Banyak daerah-daerah yang sebelumnya memiliki kearifan lokal di dalam mengolah bahan pangan mereka, lalu ketika masuk makanan-makanan baru, maka terjadi perubahan dalam hal tata laksana pangan lokal dan bahkan menghilang, ya. Jadi identitas kultur juga mengalami degradasi, ya. Lalu yang terakhir adalah pangan global itu sangat miskin arti. Ini oleh Gliessman dimaksudkan sebagai sebuah situasi di mana pangan itu hanya sekedar pangan. Jadi orang atau si konsumen tidak lagi terkoneksi dengan orang yang menumbuhkan makan. Tidak tahu dia di mana pangan yang dia konsumsi itu ditumbuhkan, misalnya. Ya, jadi tidak ada arti di dalam di dalam sebuah pangan ini. Nah, lalu yang keempat ya, urgensi kedaulatan pangan, yaitu membangun kekuatan akses atau kedaulatan terhadap alat-alat produksi seperti tanah, air, benih, teknologi, dan juga pasar. Ini diperjuangkan oleh tidak saja ya oleh NGO tingkat nasional, tapi juga oleh NGO skala transnasional. Salah satunya adalah La Via Campesina. Dan yang terakhir adalah mengembangkan kemandirian lokal. Kita telah melihat contoh bagaimana komunitas-komunitas tertentu mampu mengidentifikasi benih-benih lokal, itu contoh ya. Kemudian juga bagaimana organisasi-organisasi petani juga bisa berdaulat atas benih. Salah satunya adalah upaya AB2TI, ya, Asosiasi Benih, yang menjadi pusat perbenihan yang dimiliki oleh petani Indonesia. Lalu juga bagaimana kemandirian lokal ini direpresentasikan dalam bentuk berdaulat atas produksi pangan, seperti pada kasus Mama Loretta yang telah berhasil mengembangkan sorghum. Demikian materi gerakan agroekologi di bidang kedaulatan pangan. Anda bisa memperdalam dari literatur-literatur yang tercantum berikut ini, atau juga Anda bisa berselancar di mesin pencarian Google tentang kedaulatan pangan.
Terima kasih atas perhatian yang Anda berikan. Mari kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.